Apa kan dia? Masa? Boy. My name. My guy. Terima kasih atas kesempatan ini. Sebenarnya saya mau bicara soal bubarkan MRP, tapi di sini saya mau tanya, ada MRP nggak tidak? Tanya. Ada MRP sini kan tidak? Karena kita bicara soal bubarkan MRP itu, yang berhak menjawab soal status MRP harus bubar dan tidak, itu hanya MRP itu sendiri. Apa benar atau tidak? Karena dalam otsus itu ada undang-undang. Jadi undang-undang itu apakah bisa dicabut untuk mencabut MRP atau tidak? Tapi ada satu, untuk mencabut MRP itu kembali ke kekuatan rakyat. Hari ini kalau rakyat bilang MRP itu dikembalikan, MRP harus kenapa? Jadi sekali lagi saya mau tanya, di sini ada MRP kan tidak? Minimal yang mewakili anggota. Apa DPR punya hak untuk menjatuhkan mengembalikan MRP secara konstitusional? Kalau tidak, harus ada perwakilan MRP di sini. Jadi emang MRP bahkan otsus sekalipun rakyat punya hak. Rakyat punya hak untuk mengembalikan semua itu. Angkat kontrak karya Freeport yang diperpanjang selama 61 tahun ke depan, itu tidak melibatkan rakyat. Maka rakyat hari ini ada untuk melakukan aksi. Tapi aksi ini adalah aksi yang lahir dari sejarah yang panjang. Bukan karena kontrak karya Freeport diperpanjang selama 61 tahun ke depan, jadi masyarakat harus aksi. Tidak. Rakyat Papua sadar bahwa sejarah telah menghancurkan eksistensi manusia Papua di atas tanah. Makanya rakyat hadir dan lakukan demo di atas tanah ini. Di atas dia punya tanah. Jadi segala bentuk kebijakan yang ada kaitannya dengan otsus, semuanya itu rakyat punya hak. Jadi maka tuntutan kami jelas bahwa sebelum PPRA 2 tahun rakyat Papua mau menentukan nasibnya, apakah dia masuk dalam Indonesia atau masih tetap atau berdiri menjadi orang Papua yang seutuhnya. Pada tahun 1969, 2 tahun sebelum, saya ulangi, 2 tahun sebelum, itu di 1967, Freeport sudah masuk. Itu artinya Indonesia tidak mengakui keberadaan orang Papua di atas tanahnya sendiri. Dia hanya mengakui dan ingin mengambil harta kekayaan alam orang asli Papua itu sendiri. Jadi saya bicara kalau panjang juga sama saja karena tidak ada lembaga. Bahkan kalau hari ini saya bilang, apakah DPR Papua Tengah bisa mengintervensi dana royalti Freeport itu dialihkan ke semua masyarakat? Bisa atau tidak? Bisa. Buat bank rakyat. Dana royalti Freeport itu berapa? Triliun. Manusia Papua ini tidak sampai 1 juta 2 juta. 1 bulan orang Papua bisa menikmati kalau dikalkulasi. Tapi hari ini apa?
apa itu? Tapi bukan itu yang kami tuntut. Yang kami tuntut bahwa dari Freeport itu dampaknya terlalu parah. Selain sejarah yang hancur, dampak dari limbah tiling juga menghancurkan pesisir bahkan di tanah. Di Timika itu ada satu cerita. Kalau kalian ke Timika jangan makan ikan. Kalau makan ikan itu ada efek dari limbah tiling. Bahkan tanaman. Kalau dibiarkan terus, orang Papua yang ada di Timika ini bisa hancur, bisa mati. Efek dari limbah tiling. Artinya bahwa orang Timika bisa makan ikan. Jadi segala bentuk makanan yang dihasilkan dari bumi Timika kalau dimakan semua dampaknya ada dampak limbah tiling. Dan sekarang kami berusaha memberikan alasan kami bahwa Freeport itu harus cabut. Selain sejarahnya yang hancur, yang kedua dampak terhadap masyarakat dan lingkungan tanah adat segala macam dihancurkan. Terus yang ketiga, kalau Freeport secara aturannya itu SOP-nya itu kalau tidak salah Freeport itu sudah banyak makan korban. SOP perusahaan. Bahkan kemarin yang viral itu ada beberapa orang korban, tapi tidak ditutup. Bukan cuma itu, setiap agenda eksportasi di Freeport itu korban itu tidak ditindaklanjuti sesuai SOP perusahaan. Meskipun dia perusahaan multi internasional corporation, tapi dia tidak menunjukkan bahwa standar perusahaannya itu standar internasional karena tidak menjamin kesehatan, keselamatan dalam karyawan itu sendiri. Oke, baik. Jadi apa sekaligus ini himbauan saya bahwa untuk Dewan Pemuda Adat ini saya kasih himbaukan langsung. Untuk Dewan Pemuda Adat ini dan lahir dari Dewan Adat Papua. Dewan Pemuda Adat ini lahir dari Dewan Adat Papua. Dan sekaligus saya menghimbaukan bahwa Dewan Pemuda Adat Papua akan bikin musyawarah dalam bentuk aksi di 19 Agustus 2026. Bertepatan di sini. Kita bikin musyawarah dalam bentuk aksi dan kita diskusikan segala persoalan tentang adat di atas tanah Papua ini. Di 19 Agustus 2026 Dewan Pemuda Adat akan melakukan musyawarah dan bicarakan seluruh proses persoalan yang terjadi. Mungkin dari saya sekian. Tutup Freeport! Tutup! Cabut Densus! Kembalikan MRP! Solusinya! Papua! Bangkit! Berdiri semua!